Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fajrul Furqan Haikal Hamzah Alpansuri, mahasiswa Universitas Teknologi Mataram, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada materi video sebelumnya, saya sudah manajemen resiko itu. Materi sebelumnya saya juga mencantumkan usaha butik pada masa pandemik. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa kasus juga. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan kembali materi sebelumnya terkait proses dari manajemen risiko itu. Proses manajemen itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian tiap risiko. Yang ketiga, rencana penanggulangan. Dan yang keempat, monitor dan evaluasi. Identifikasi itu tempat kita merincikan apa saja risiko yang bisa muncul. Penilaian tiap risiko itu ketika kita melakukan pembagian yang mana masuk ke dalam kategori risiko sedang, risiko rendah, dan risiko tinggi. Sedangkan rencana penanggulangan itu adalah solusi yang bisa kita hadirkan untuk mengatasi risiko. Dan yang terakhir, monitor dan evaluasi. Pada kasus materi kali ini, bunyinya begini. Jika saudara mendapatkan proyek pengembangan software sebuah situs web untuk pemerintahan daerah yang fokus pada potensi pariwisata, dapatkah saudara menyebutkan risiko apa yang akan dihadapi pada saat tahapan awal dilakukan? Ketika kita identifikasi risiko yang ada, maka tahapan awal yang bisa saja muncul, yang pertama itu minimnya SDM. Karena tim yang kita buat kadang tidak mengerti tentang IT. Apalagi orang yang mengerti IT sekarang kan tidak terlalu banyak begitu. Karena ini akan menunjang pekerjaan kita berikutnya supaya bisa lebih gampang, cepat, dan lebih tidak beresiko. Yang kedua, jaminan keamanan situs. Apakah situs yang kita buat nantinya aman bagi pengunjung? Apakah itu tidak akan mudah untuk diserang oleh hacker atau disabotase? Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Yang ketiga, waktu tidak mencukupi. Apakah waktu yang sudah diberikan cukup dalam mengembangkan website yang diinginkan? Nah, yang terakhir itu maintenance website. Bagaimana perawatan yang dibutuhkan nantinya ketika website sudah jadi. Tahap berikutnya itu penilaian tiap risiko. Yang pertama, yang memiliki risiko paling tinggi yaitu minimnya SDM yang mengerti IT. Karena ketika SDM yang kita bangun tidak paham tentang IT, maka lambat laun nanti ketika aplikasi yang sudah kita kembangkan, kita realisasikan, kita terapkan pada website, kalau seandainya terjadi error, maka SDM-nya juga nanti akan kebingungan bagaimana cara mengatasi supaya errornya tidak berhenti, kemudian bagaimana cara menambahkan fitur-fitur baru, bagaimana cara mengembangkan websitenya supaya tidak monoton, supaya terus berkembang dengan zaman. Itu akan kewalahan nanti ketika SDM yang kita punya tidak mengerti tentang IT gitu. Belum lagi nanti kalau server terjadi permasalahan. Nah, itu butuh orang-orang IT yang paham betul tentang teknologi. Nah, yang kedua, maintenance website di sini masuk ke dalam kategori sedang. Alasannya karena biasanya resiko pada maintenance website itu tidak terjadi setiap hari atau jarang lah terjadi. Contoh sederhana misalnya kebakaran gitu. Atau bencana-bencana yang tidak kita inginkan lah. Kalau seandainya terjadi kebakaran kemudian itu terkena pada server yang kita miliki, maka nanti data-data yang sudah tersimpan di sana pun akan hangus gitu. Nah, bagaimana cara menanggulanginya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya gitu. Yang dimana kalau seandainya memang pada resiko maintenance website ini terjadi, ya akan susah juga karena data yang sudah capek-capek dikumpulkan, capek-capek dibuat aplikasinya, tapi hangus. Nah, itu yang berbahaya. Yang ketiga itu jaminan keamanan situs. Jaminan keamanan situs ini masuk ke dalam kategori risiko rendah karena jaminan keamanan situs ini bisa dibilang tidak terlalu penting-penting, tapi tidak terlalu perlu diperhatikan. Alasannya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya.
Nah, yang keempat itu pengerjaan tidak mencukupi. Nah, pengerjaan tidak mencukupi ini masih bisa kita tanggulangi dengan beberapa solusi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang jelas, untuk penilaian tiap resikonya di sini yang tingkatnya tinggi itu minimnya SDM yang mengerti IT, yang tingkatnya sedang maintenance website, dan yang tingkatnya rendah yaitu jaminan keamanan situs dan pengerjaan tidak mencukupi. Nah, kemudian untuk rencana penanggulangan sendiri ada solusi yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, untuk minimnya SDM yang mengerti IT, kita perlu melakukan perekrutan anggota IT, orang-orang yang paham di bidangnya, yaitu di bidang IT. Karena nanti ketika terjadi error atau apa, tim itu bisa langsung bergerak secara cepat untuk menangani error tersebut gitu. Yang kedua, maintenance website. Di sini ada tulisan waktu, ini saya salah ketik tadi, maaf ya. Saya lanjutkan. Maintenance website ini solusi yang bisa kita hadirkan yaitu dengan melakukan penerapan cloud computing. Nah, yang bagi orang yang belum paham tentang cloud computing itu apa? Cloud computing itu sebuah teknologi baru yang dimana kita bisa mengakses data yang sudah kita simpan di awan dimanapun, tidak terbatas waktunya, kapanpun itu, asalkan kita tetap terhubung dengan internet. Nah, misalnya data-data yang sudah kita simpan pada website tersebut sudah masuk ke dalam server cloud computing, kita tidak perlu repot-repot kalau seandainya server kita kebakaran. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya ada pada cloud computing itu sendiri gitu. Jadi dimanapun kita pergi, kemanapun kita, kapanpun waktunya, ini bergerak secara real time. Jadi setiap waktu itu bisa diakses begitu. Yang ketiga, jaminan keamanan situs ini solusi yang bisa kita hadirkan yaitu penggunaan SSL. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa masih bisa ditanggulangi dan risikonya masih terbilang rendah? Karena ketika kita membeli domain dan hosting, di sana biasanya sudah menyertakan SSL itu sendiri. Nah, apa itu SSL? Bagi yang belum tahu, biasanya ketika kita mengetikkan website itu ada yang namanya HTTP. Nah, tapi kadang kita juga melihat HTTPS. Nah, apa bedanya? Kalau HTTP itu masih umum, masih gampang untuk dibobol. Nah, sedangkan yang menggunakan HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Security, artinya keamanannya sudah terlindungi gitu. Nah, selain itu ada yang namanya update secara berkala lah, supaya template website yang kita gunakan tetap terupdate pada kondisi saat ini, sehingga fitur-fitur yang sudah usang tidak gampang untuk diretas oleh hacker. Berikutnya ada backup data secara rutin. Nah, ini solusi yang paling sederhana sih supaya kita tidak rentan kehilangan data. Jadi setiap bulan lah atau setiap beberapa bulan gitu kita melakukan backup data untuk mengantisipasi ketika data nanti sewaktu-waktu tiba-tiba hilang lah, kan kita tidak tahu. Tapi ketika kita sudah menyediakan payung sebelum hujan, itu lebih baik. Nah, yang ketiga ini yang berikutnya itu adalah pihak ketiga. Yaitu kalau seandainya menurut kita data itu benar-benar penting atau data yang benar-benar rahasia, kita bisa membutuhkan pihak ketiga, orang-orang yang bisa melakukan pengamanan secara real time terhadap data yang kita punya. Dan yang terakhir yaitu pengerjaan tidak mencukupi. Ini masih bisa diatasi, makanya masuk ke dalam risiko rendah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan membuat jadwal dan pembagian tugas berdasarkan sesuai divisi masing-masing. Ketika kita membuat jadwal secara jelas, misalnya minggu ini sudah selesai bagian ini, minggu ini kita akan mengerjakan ini, gitu. Sudah jelas kapan jadwal-jadwalnya, pembuatannya. Kemudian tugas-tugasnya pun sudah dibagi berdasarkan divisi-divisi yang sudah ditentukan, sehingga gampang nanti. Yang bertugas melakukan promosi sudah ada, yang bertugas mendesain websitenya supaya tampil menarik, cantik sudah ada, yang bertugas membuat codingnya sudah ada, yang bertugas untuk lain-lain ada, gitu. Supaya waktu yang diberikan dalam pembuatan website ini menjadi lebih efisien.
Nah, untuk monitor dan evaluasi secara berkalanya, di sini satu, menyesuaikan setiap update perkembangan pariwisata. Karena pariwisata itu selalu berkembang kan. Yang kedua, memberikan saran pariwisata. Misalnya di website itu nanti menampilkan menu saran pariwisata dengan cara memilih lokasi yang kita inginkan, maka nanti akan tampil lokasi-lokasi pariwisata di daerah yang sudah kita pilih tadi. Misalnya di Lombok Timur kita pilih, maka akan tampil pariwisata-pariwisata di sekitaran daerah Lombok Timur begitu. Yang ketiga, menambahkan fitur live chat bagi yang ingin bertanya supaya orang yang ingin bertanya terkait tentang pariwisata bisa langsung mendapat jawaban gitu. Bekerja sama dengan berbagai instansi pariwisata untuk promosi, ya tentu saja ini untuk meningkatkan nilai jual dari pariwisata itu sendiri ya. Makanya kita harus bekerja sama dengan perhotelan lah, kafe lah, atau rumah makan, restoran dan lain-lain yang berada di sekitaran pariwisata. Oke. Kasus yang kedua, apakah risiko yang dihadapi oleh pengembang software juga harus dihadapi bersama-sama oleh pengguna? Ya, tentu saja tidak. Nah, alasannya mengapa? Karena risiko ini akan dirasakan oleh pengembang software itu sendiri, karena mereka yang harus memperhatikan supaya risiko itu tidak muncul. Kenapa disebut dengan pengguna? Karena mereka hanya menggunakan, artinya sesuatu yang sudah jadi tinggal mereka gunakan gitu. Jadi mereka tidak perlu memikirkan ini bagaimana caranya supaya saya aman, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan tempat pariwisata yang bagus gitu. Itu tugas dari pengembang software itu, menyediakan sebuah website yang aman untuk dikunjungi, kemudian memberikan informasi yang akurat bahwa pariwisata ini menarik begitu. Jadi bagi pengguna sih saya rasa tidak akan ada risiko apa-apa gitu. Kecuali kalau seandainya informasi yang ditampilkan di website itu misalnya misalnya di desa saya itu desa Sigerongan, di sana tertera ada air terjun. Tapi ketika pengguna sudah sampai ke tempat tujuan tidak ada air terjunnya, tentu memang itu akan merugikan pengguna itu sendiri. Jadi yang perlu berhati-hati di sini yaitu pengembang softwarenya itu sendiri sih gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu apa yang mungkin terjadi jika sebuah tim pengembang software mengabaikan tahap analisis risiko. Ya tentu saja planning yang sudah kita rencanakan dari awal tidak akan berjalan mulus, pasti akan ada hambatan gitu. Nah, contohnya pada kasus yang tadi, kemungkinan yang terjadi ada beberapa hal. Yang pertama misalnya website mudah disabotase karena tidak ada pengamanan ya, karena tidak ada pengamanan khusus gitu. Jadi website gampang buat di-hack, gampang buat dicuri datanya dan lain-lain. Nah, yang kedua, SDM tidak bisa mengatasi error pada website karena kurangnya pemahaman. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika SDM yang kita punya tidak memadai, maka kalau seandainya terjadi error di pertengahan jalan, website tidak bisa dibuka, servernya bermasalah, servernya kepenuhan, maka sumber daya manusianya tersebut juga akan kebingungan bagaimana sih caranya mengatasinya. Nah, itu makanya dibutuhkan SDM yang memang betul-betul ahli pada bidangnya, yaitu pada bidang IT pada saat ini. Nah, yang ketiga, tidak ada cadangan data jika terjadi bencana yang tidak diinginkan. Nah, saya sudah sebutkan tadi bencananya misalnya kebakaran atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan, listrik padam lah, yang dimana itu akan membuat server tidak bisa diakses, website tidak akan bisa diakses ketika terjadi korsleting listrik atau kebakaran, karena data-data yang sudah tersimpan di sana otomatis akan terhapus. Atau misalnya kalau terjadi pemadaman listrik, maka server tidak akan online, akan offline sementara, sehingga website tidak bisa dikunjungi untuk beberapa waktu. Nah, yang terakhir, waktu pembuatan tidak mencukupi karena tidak membuat jadwal dan pembagian tugas. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya jadwalnya tidak jelas, minggu ini kita ngapain, minggu besoknya kita mau ngapain, kemudian yang ini tugasnya ngapain, yang ini tugasnya yang ngapain, maka efisiensi dari waktu pembuatan itu menjadi lebih lama gitu. Palingan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada yang kurang, saya mohon maaf.
Sekian dari saya minta maaf kalau seandainya memang ada beberapa penulisan kata yang salah. Itu adalah kesalahan saya pribadi. Mohon dikoreksi. Kalau seandainya ada pertanyaan atau saran, silahkan disampaikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.